sharing tentang skincare sama influencer sama blogger-blogger di Bandung. Waktu 1 bulan lalu kita bikin di Jakarta karena grand launchingnya juga gitu, dan senang alhamdulillah hari ini bisa sama ibu juga di Bandung gitu. Shirin didapuk sebagai brand ambassador skincare. Gimana nih rasanya, ini kali pertama atau seperti apa sih menentukan? Sebenarnya ini bukan pertama kali ya, sebelumnya juga udah pernah, dan aku senang banget setiap ada yang mempercayai aku sebagai brand ambassador produk apapun itu. Tapi kalau memang untuk skincare memang aku lebih hati-hati karena aku takut banget kalau efeknya nggak bagus di muka orang, takutnya komplainnya ke aku gitu kan. Itu sebenarnya kayak resiko besar juga sebagai brand ambassador suatu produk, karena walaupun di situ ada call center, tapi biasanya orang ngelihat artisnya protesnya ke artisnya gitu kan, padahal artisnya nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi makanya pas awal, dan aku kan juga ini kan baru masuk Indonesia, jadi waktu awal karena memang aku nggak tahu, aku bilang aku nggak tahu produknya, boleh nggak dikirimin dulu, aku mau pakai dulu gitu. Jadi alhamdulillah aku coba dulu skincare-nya. Ketika aku ngerasa oke, baru kita kontak lebih lanjut. Apa syaratnya ketika kamu menerima ini? Aku coba dulu kah? Aku coba lama? dulu sebulan kan dikirim dulu ya. Sebulan lebih juga Sebulan lebih. Dikirim dulu lah, terus aku cek dulu, terus aku searching dulu, terus aku pakai, terus orang-orang rumah aku pakai, karena kan tipe kalau muka itu beda-beda, belum tentu cocok di aku, cocok di orang lain kan. Jadi aku sengaja di aku, terus di orang rumah aku, beberapa orang, dan ternyata hasilnya pada bagus, baru aku interest gitu. Dan ini syarat ya sebenarnya, syarat karena punya pengalaman beberapa teman-teman artis yang sempat. Enggak sih, aku sih nggak kepikiran kayak gitu sih, cuman itu personally emang karena aku aja, karena aku pengennya gini, ketika aku kan beda kalau endorse hanya sekali ya. Kalau aku kan brand ambassador berarti aku akan nge-review, akan terus-terusan posting. Kan aku senengnya kalau cocok di aku postingnya dengan senang hati gitu kan, nggak tertekan karena harus bohong gitu, cuman promo doang, jadi kayak happy banget gitu. Jadi sekarang kayak setahun belakangan ini setiap brand ambassador aku pakai gitu produknya gitu, aku harus pakai gitu apapun itu. Ibu, maaf, kenapa dipilihnya Shiren sebagai brand ambassadornya Dinas? Apakah mewakili wajah wanita Indonesia atau seperti apa? Ya, satunya mewakili wajah wanita Indonesia, dan selain daripada itu populariti Shirin kan popular dekat IG pun. Amin. Semua dia punya followers ramai, dan mungkin dan salah satu juga adalah kecantikan semula jadi wajah Shirin. Wajahnya agak natural. Jadi bila untuk menjadi ambassador, kita tak nak yang tidak natural. Jadi itu yang membuatkan saya pilih Shirin. Dan selain itu saya juga meminati Shirin Sungkar dari segi fashion dan muslimahnya. Dan daripada situ, dan memang pada awal kita tawarkan pada Shirin bukan satu perkara yang mudah. Memang sukar untuk dia menerima sebab katanya mahu dicuba dulu. Kalau okey baru terima. Selepas dia terima set, dia senyap agak lama, dia sepi. Hilang, maksudnya hilang kabarnya. Hilang kabar. Tim kami cakap agaknya dia tidak bersetuju atau macam mana, tapi rupanya dia cuba. Sebab tu sekarang kalau yang bertanya dengan Shirin pun, Shirin boleh jawab. Maknanya sebab pengalaman Shirin guna. Bukan sahaja sekadar ambassador, tak, dia memang menggunakan Dinas Indonesia. Shirin, kamu sendiri untuk skincare termasuk yang picky nggak sih untuk apalagi daily, dan apalagi untuk orang selebritis ya? Picky sih pasti ya, karena takut kalau kenapa-napa mukanya kan, karena iya tiap gimana ya yang ditampilin, terus juga banyak keharusan menjadi brand ambassador yang lain juga, misalnya kayak produk lainnya bukan skincare, jadi kan tetap muka harus dijaga. Terus pikinya karena aku juga lagi nyusuin, jadi aku memilah-milih produk yang aman untuk ibu menyusui gitu. Pikinya lebih ke situ sih. Jadi dituntut harus terus bermake up nggak sih dengan menjadi brand ambassador ini? Kalau yang sering liat IG aku kayaknya ngelihat make up aku gitu-gitu aja sih sebenarnya gitu.
jarang makeup badai kayak gini sih, kalau ada acara aja sih kayaknya. Sebab saya selalu tengok wajah dia di Instagram yang natural. Sebab tu saya memilih dia, sebab saya anggap kalau dia pakai dinas, dia just pakai day cream, dia tidak menipu. Maknanya penggunaan day cream itu yang salah satu juga yang membuatkan kita tertarik, sebab kita tak nak ambassador yang terlalu bermakeup. Nanti tidak natural dan tidak menampakkan di mana kehebatan produk dinas tu. So dengan Shirin saya nampak bila dia guna daily dan wajah dia pun makin lama makin nampak berseri, makin nampak sihat. Dia memang dia betul-betul menggunakan, dan kerana wajah yang natural dan tak bermakeup tu yang membuatkan kami daripada dinas untuk memilih dia sebagai ambassador. Sekali ya. Enggak, ini tutupi lagi aja. cantik, live lagi Dia jangan cantik. muji gue terbang ya, Mama. Enggak. Oke, Bu, bedanya apa sih Bu dengan produk-produk yang ini kan dari Malaysia kan? Ya, apakah ini juga halal kah atau apa yang mau disampaikan di? Okey, kalau macam dinas Indonesia juga diperbuat daripada bahan-bahan alami yang selamat untuk kulit yang lebih sihat, untuk menyelesaikan masalah-masalah kulit wajah wanita lah, sebab wanita ni semua nak cantik, nak sihat kulit untuk lebih yakin. Dan yang halal pasti ada, sebab itu yang yang paling utama lah. Sebab tu kita pilih Shirin yang muslimah. Sebab halal tu sesuai. Amin. Halal, produk alami, dan saya juga berharap ya agar dinas Indonesia dengan bantuan Shirin dan semua tim di sini dapat diterima oleh semua wanita-wanita di sini. Lelaki pun sebenarnya boleh juga guna, ramai juga pengguna. Suami juga dia pakai. Ini katanya orang rumah suruh pakai juga. Ya, orang rumah tuh kayak asisten aku. Asisten aku 2 aku suruh pakai. Terus babysitter aku kasihin semua, karena aku pengen ngetes di kulit muka orang tuh gimana gitu. Dan memang yang aku senang banget produknya justru yang acne sih, karena orang rumah aku yang jerawatan banget, di dia ngaruh banget. Alhamdulillah sekarang udah gak jerawatan, padahal tadinya banyak banget gitu. Jadi aku kan seneng kan kalau misalnya mempromosikan, tapi aku juga srek gitu sama produknya gitu sih. Dengan kesibukanmu sebagai ibu, masih sempat merawat wajah gitu, atau lo punya tips sendiri sih untuk dailynya seperti apa sih? Sebenarnya harus disempet-sempetin ya. Harus dirawat juga. Jadi emang gak boleh malas. Mungkin kalau daily aku jarang makeup tebal. Tapi kalau misalnya acara kan tetap makeup gitu ya. Kalau daily sih jarang banget sih, jarang. Walaupun dinas daily pun simple. Jadi kayak cuman pakai day cream, pakai dijepit bulu mata, udah gitu dong, pakai lip tint. Maknanya tapi wajah dah cantik. Enggak Ibu, kesan. ya Allah. Bukan, Amin. maksudnya kesan dia tu cuma tak banyak walaupun dia sibuk, tapi dinas ni sesuai untuk mereka yang sibuk, sebab kita tak banyak rangkaian gitu. Tapi kesannya bagus pada kulit wajah. Sebab tu Shirin pun sekejap je, Shirin kan walaupun anak 3 sempat lagi. Oke, cukup. Ada lagi nggak? Cukup. Ada pesan buat Francia Shirin? Sebenarnya untuk skincare kita harus pinter-pinter nyari produk, tapi tetap balik lagi kulit muka orang itu beda-beda. Jadi menerima produk pun beda-beda gitu ya, efektivitasnya beda-beda. Jadi ya aku cuma berharap mudah-mudahan produk ini, karena memang aku udah pakai dan alhamdulillah hasilnya bagus di aku dan di orang-orang yang dekat sama aku, udah aku kasih juga. Mudah-mudahan bisa diterima di Indonesia. Jadi walaupun memang alhamdulillah sudah lama di negara tetangga kita Malaysia, tapi di Indonesia ini memang beberapa bahannya juga beda, disesuaikan dengan kulit masing-masing. Dan aku senangnya juga ini masuk sini juga pabriknya di sini, semuanya orang-orang lokal juga. Jadi ini lokal brand juga gitu. Jadi aku senang gitu, karena kan kerjasama sama orang-orang Indonesia gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Anak udah sekarang katanya udah pandai bahasa Arab ya? Hah? Enggak, kata siapa? Terus membaca Al-Quran. Oh, baca, belajar. Adam tuh masih kecil, jadi udah mulai belajar Iqra. Tapi belum lancar, enggak. Baru beberapa udah yang sambung sih udah. Tapi masih dikit. Tapi untuk umurnya dia sih aku bahagia banget loh.
Mengenai perkembangannya sangat hafal dengan kisah-kisah Nabi. Nah, kamu sendiri walaupun diadakan guru, tentu dari orang tua pun Iya. sangat aktif. Seperti apa sih peranmu dan Wisnu? Ya sendiri? Wisnu ada, memang ada guru lesnya dan aku seneng banget, komunikatif banget sama akunya. Jadi tapi kan ketemu gurunya itu hanya sebentar ya, tetap lamaan sama orang tuanya. Jadi apa yang diajarin gurunya tetap aku review terus gitu. Jadi kalau lagi udah selesai nggak les, ya yang nanyain aku. Jadi memang aku catetin karena kayaknya hafalan Adam ya gitu. Jadi banyak yang udah kita lupa kan, jadi kita catet, aku catet, terus aku ngafalin lagi. Jadi aku tanyain lagi sama Adam supaya makin ingat. Artinya kamu jadi ikut belajar Iya, lagi? ikut belajar tentang sahabat-sahabat Nabi, tentang mukjizat-mukjizatnya Nabi juga. Udah pada lupa ya, kadang-kadang tuh ya bahayanya itu. Tapi senengnya malah ngajarin anak jadi inget lagi karena baca buku cerita tentang kisah-kisah Nabi, tentang kisah-kisah para sahabat, tentang perjuangan Nabi Muhammad. Karena baca jadinya inget lagi dan nanyain ke anak kan gitu. Nah, Siren, sorry. Kan Siren juga punya Sungkar Family kan. Maksudnya ketika pengajaran terhadap anak itu ada keinginan nggak sih kamu metode pengajaran kamu terhadap anak kamu share juga di YouTube kamu? Sebenarnya udah pernah aku share di YouTube aku gimana caranya supaya anak itu nggak terpaksa gitu loh untuk ngaji gitu, untuk hafalan sih. Bukan ngajinya waktu itu untuk hafalan aja, murajaah gitu ya, surat-surat pendek. Jadi emang dibikin main aja sih sebenarnya, karena mereka kan masih anak kecil ya, fitrahnya masih main gitu. Jadi bukan sesuatu paksaan. Kalau anaknya lagi nggak mau ya udah, jangan dipaksa, kan masih kecil banget. Jadi kayak aku lagi main nih, misalnya contohnya dia kan suka dino atau suka kayak planet lah atau apalah gitu kan, atau mobil-mobilan lah simpelnya. Nih misalnya mobil mami sama mobilnya Adam ya, mobil mami mau kesini ada penghalangnya bisa buka kalau Adam surat Al-Falaq dulu. Jadi mau nurut tuh biasanya gitu. Jadi harus pinter-pinter orang tua. Ayo nggak bisa keluar nih, ditutup. Adam surat Al-Falaq dulu, dia surat Alhamdulillah kebuka, mobilnya bilang makasih ya udah lolos gitu. Jadi dibawa fun aja. Ntar kalau ada hafalan ini kan tadi udah mami, ya udah jangan dipaksa. Sejak umur berapa tuh? Umur 3 tahun. Memang diharuskan atau memang? Bukan diharuskan, tapi kita mencoba untuk menerapkan sedini mungkin gitu, dengan harapan supaya anak-anak kita lebih baik daripada orang tuanya jauh gitu. Nah, pemahaman anak kan biasa beda-beda ya. Kamu sendiri harus nyampaikannya dengan cara yang seperti apa, itu bagaimana sih kamu juga belajar atau seperti apa sih, Rin? Beda-beda, anak juga punya keistimewaan masing-masing. Kayak contohnya Hawa udah umur 3 tahun. Waktu Adam seusia Hawa, alif bata tuh udah hafal. Hawa belum. Hafalnya ABC aja gitu. Dan aku gak permasalahin hal itu, kan ada keistimewaan yang lain ya. Tapi terus diajarin, tapi di bawah fun aja sih gitu. Kalau anaknya kayak nggak mau kabur, ya udah main aja gitu. Yang paling galak sih? Nggak ada yang galak, kita nggak boleh ngejudge anak-anak galak. Siren dan Wisnu gitu. Oh kitanya beda porsi sih. Tegas pasti lebih tegas bapaknya. Kalau aku lebih bawel kali ya sama emak ya. Udah ya di rumah kayak jangan gini gitu. Dan kali ini juga dia temenin sama Wisnu. Karena Wisnu juga ada meeting di sini, jadi sekalian. Nah kalau yang kayak yang aku ke Bandung ya alhamdulillah diantar kan sama mahramnya. Anak-anak sendiri tinggal? Iya sama mertua. Ada kemungkinan nggak, Siren, anak-anak ntar jin, kamu harus jadi ustazah misalnya? Aku nggak pernah maksain anak-anak gitu, nggak pernah. Kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi, enggak lah. Tapi diarahin aja sebaik mungkin. Nanti biasanya kan udah agak besar baru kelihatan itu anak-anak senangnya tuh mau apa, nanti kita arahin gitu. Ya siapa sih nggak mau orang tuanya anaknya jadi ustadz. Tapi kalau misalnya jadi pengusaha juga ya nggak apa-apa, takdir Allah, rezeki dari Allah. Kalau aku sih nggak masalah, yang penting bisa jadi syafaat orang tuanya mudah-mudahan. Dengan kegiatan kamu yang banyak banget nih ya kan, tadi sempat di-mention, membagi waktunya gimana dengan anak 1, 2, dan 3 ini? Dibanding kerja tetap banyakan di rumah sih kalau aku. Beda sama yang dulu syuting setiap hari. Kalau sekarang biasanya kalau aku lihat 1 minggu udah mulai agak kebanyakan, kalau ada tawaran lagi ya aku stop. Karena nggak mungkin 1 minggu aku kerja setiap hari.
Iya, makanya aku salut sih sama ibu-ibu yang kerja pulangnya nyusuin anak segala macam, itu luar biasa sih menurut aku. Juga ngerasain hal itu. Tapi kalau sekarang tergantung ya, kalau aku udah pesan dari Wisnu jangan setiap hari kerja gitu. Jadi kalau udah berapa hari kerja dalam seminggu udah deh yang udah stop gitu. Pengennya kan ibunya yang selalu ada buat anak-anaknya. Komik atau gadget untuk anak-anak? Kalau sekarang masih gadget ya, belum ada yang bisa baca soalnya. Tapi senang baca buku, tapi ngelihat gambarnya. Karena kan masih 4 tahun belum bisa baca. Jadi senangnya ngelihat gambar. Misal gini, Adam suka banget sama planet-planet. Aku beliin buku-buku planet. Buku-buku zaman sekarang bagus-bagus banget gitu kan. Tiba-tiba di bukunya ada senternya lah segala macam. Tapi senangnya dibacain. Habis itu ditanya-tanya gitu. Sekalian lamanya belajar lagi pelajaran SD yang sudah lupa. Kalau Hawa sendiri seaktif Adam nggak sih, Shirin? Apa? Hawa termasuk yang seaktif? Hawa lebih aktif dari Adam, jangan salah ibu ya. Anak saya itu kayak gangsing dua-duanya. Yang Sofia yang kalem, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, yang penting sehat. Jelang Ramadan persiapan. Persiapannya nggak ada ya, lebih ke fisik, lebih ke ibadah aja sih. Anak-anak belum puasa lah, masih kecil banget. Tapi Adam dari mulai tahun lalu udah dikasih tahu, mami puasa, mami nggak bisa makan. Kan dia nanya, puasa itu apa sih mami? Tadi ceritain kenapa harus berpuasa, tapi dengan bahasa yang seringan mungkin karena masih kecil gitu. Jadi Adam makan nggak apa-apa ya, Adam makan aja. Nanti pelan-pelan Adam belajar ya puasa. Oke, Shirin, sorry. Kembali lagi ke YouTube. Tapi ada misi tersendiri nggak sih dari channel YouTube Skincare itu sendiri? Apa ya? Pokoknya gini, memang nggak bisa dipungkirin sekarang YouTube jadi wadah besar untuk para public figure, ya kan? Untuk supaya bisa hadir lagi untuk fans-fansnya gitu. Termasuk fans kita juga yang masya Allah dukung kita terus. Kan kita udah gak terlalu sering di TV gitu ya. Stripping udah enggak, nge-host juga jarang karena ada kesibukan lainnya. Jadi ya udah kita bikin YouTube aja. Jadi kekangenan dan permintaan fansnya itu bisa ngeliat kita di wadah yang lain gitu. Pemilihan konten sendiri gimana? Pemilihan konten lumayan picky karena ada Bapak Wisnu ya. Karena gini, ini kan berempat. Memang ada konten yang Kia sama Irwan aja, atau aku sama Wisnu aja, atau aku sama Kia aja, atau Wisnu sama Irwan aja. Tapi semuanya dirembukin berempat gitu. Mana yang nggak berkesan, nggak berkenan di salah satu berempat, ya udah mendingan nggak usah dijalanin. Ataupun kalau ada yang nggak berkenan, misalnya Wisnu nggak serak nih sama konten itu, ya udah yang serak aja yang jalanin. Jadi komunikasi banget lah kita di grup gitu. Ada salah satu konten yang kalau salah membacakan surah ayat. Nah itu dikomunikasikan dulu kan atau surprise justru? Nggak, kita kasih tahu, tapi suratnya surprise sih. Jadi itu artinya jadi pembelajaran juga kan. Tapi lately kita suratnya itu nggak kita tulisin, jadi kita terserah, bintang tamunya terserah mau baca surat apa. Jadi nggak deg-degan gitu kan. Jadi terserah aja gitu. Itu persetujuan bintang tamu juga. Persetujuan. Tapi masya Allah kan, maksudnya gini, kadang-kadang kita menjudge orang ternyata dia lebih baik daripada kita gitu. Makanya nggak boleh ngejudge orang. Oke, terakhir tanggapan kamu, kan banyak nih teman-teman lagi pada mencoba untuk hijrah gitu. Tiba-tiba kalau misalnya kehijrahannya ini jadi pertanyaan, dan apakah dia cuma hijrahan aja, apakah lagi ngikutin tren hijrah gitu. Kamu menanggapinya? Intinya kita nggak boleh terlalu mengkritik orang ya, karena saya pun nggak mau bilang saya udah totally hijrah. Saya masih belajar dan masih banyak banget salah, dan masih banyak kesalahan yang saya ulangin lagi gitu kan. Masih belajar banget dan belum total hijrah juga gitu kan. Jadi nggak mau menjudge orang yang, apalagi yang baru mau belajar sama kayak saya kayak gitu. Walaupun mungkin misalnya saya udah duluan, tapi kan kita nggak pernah tahu titik endingnya orang. Siapa tahu yang kita judge, oh nih orang pura-pura nih hijrahnya, siapa tahu di mata Allah dia lebih baik daripada kita. Makanya kita jangan sembarangan ngejudge orang gitu. Jangan, kita kan nggak pernah tahu hati isi. Kalau misalnya sampai ada orang yang mau hijrah terus kita bilang enggak lah dia pura-pura gini-gini, ternyata dia beneran hijrah, kita fitnah, dosa loh. Jadi ya jaga omongan aja. Merangkul lebih baik daripada menjudge. Lebih baik menjudge personalnya, jangan agamanya. Bener gak?
maksudnya gimana nih? Oh misalnya ada yang hijrah ngomongnya masih Mungkin gimana hijrah, segala iya, macam. Kalau saya lebih baik jangan menjudge, lebih baik mendoakan Pak, karena itu lebih bermanfaat. Lebih baik mendoakan, merangkul. Toh kita pun juga banyak salahnya kan, jadi nggak usah terlalu nyalahin orang juga. Tapi kalau ketika di depan mata dia salah, ya omongin aja baik-baik. Tapi jangan depan orang banyak. Kan adab menasehati juga ada gitu kan. Kalau bisa orang ketiga tuh nggak tahu supaya dia yang kita nasehatin nggak dipermaluin gitu. Kadang-kadang nih kita kayak misalnya aku seneng menerima nasihat, tapi kadang-kadang dia nasehatinnya di medsos yang semua orang akhirnya ribut, ya kan? Kita belum balas sudah ribut sama fans atau ribut sama orang lain yang beda paham. Makanya udah ada DM, terus ada orang nanya, kalau DM gak dibales, ya udah berarti emang takdirnya belum bisa ngelurusin orang kali. Sabar ikhtiar tuh pelan-pelan gitu loh. Jangan ngotot. Ibaratnya tanggung jawab sebagai artis atau yang mungkin idola ya terhadap fansnya juga berarti ya. Iyalah harus jaga perkataan. Apa sih? Jaga perkataan. Ya jangan just orang lah. Oke. Udah ngantuk ya. Nggak ada yang tidur jam 4. Thank you ya.